Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan kompas, menentukan azimut, back azimut, dan bearing. Kompas sendiri pengertiannya yaitu merupakan alat penunjuk arah mata angin, dan alat ini menggunakan medan magnet bumi untuk menentukan arah utara, selatan, timur, dan barat. Sebelum pedoman arah ditemukan, dalam menentukan sebuah arah, manusia menggunakan posisi benda-benda langit sebagai patokannya, misalnya matahari dan bintang. Fungsi dan manfaat utama dari kompas adalah untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara dan selatan yang menjadi medan magnetis bumi. Selain itu, kompas juga berguna untuk mengukur besar sudut kompas, mengukur besar sudut peta, menentukan letak orientasi atau arah mata angin, mempermudah perhitungan dan pembacaan peta. Pada sebuah peta, orientasi atau arah mata angin merupakan salah satu syarat yang harus ada dalam peta, seperti judul peta dan skala peta. Dan arah mata angin ini ditentukan oleh sebuah alat yang bernama kompas. Besarnya sudut pada kompas 0 derajat sampai 360 derajat dan nilainya positif ya. Untuk arah utara pada kompas ini menunjukkan angka 0 derajat dan atau 360 derajat. Untuk arah utara timur laut 22,5 derajat, arah timur laut 45 derajat, timur laut 67,5 derajat, arah timur 90 derajat, timur menenggara 112,5 derajat, tenggara 135 derajat, selatan menenggara 157,5 derajat, selatan 180 derajat, selatan barat daya 202,5 derajat, barat daya 225 derajat, barat daya 247,5 derajat, barat 270 derajat, barat laut 292,5 derajat, barat laut 315 derajat, dan utara barat laut ada di angka 337,5 derajat. Selanjutnya yaitu menentukan azimut dan back azimut. Azimut sendiri ini disebut juga sebagai sudut kompas ya, yaitu besar sudut yang tercipta antara satu titik dengan arah utara sang pengamat yang dihitung searah dengan putaran jarum jam. Jika kita membidik suatu objek atau tanda di lapangan dengan menggunakan kompas dan memperoleh sudut yang tercipta antara objek dengan arah utara, maka sudut itulah yang disebut sebagai azimut. Sedangkan back azimut adalah kebalikan dari azimut, yaitu sudut yang terbentuk berbalik dari azimut atau berlawanan dengan arah jarum jam. Bisa dilihat pada gambar, jika kita berada di titik A, lalu kita akan membidik ke titik B, mengarahkan kompasnya ke arah titik B, lalu kompas menunjukkan angka, maka itulah yang disebut sebagai azimut. Dan besarnya azimut itu 0 sampai 360 derajat ya, dan nilainya positif semua. Tidak ada yang minus atau tidak ada yang negatif. Jadi pada saat kita mengarahkan kompas kita kepada titik sasaran, kemudian pada kompas tersebut menunjukkan angka yang satuannya dalam derajat, itu adalah azimut, dan angka tersebut didapat dari sudut yang dibentuk dari arah utara ke titik sasaran tersebut. Sedangkan untuk menentukan back azimut ini bisa digunakan dengan dua cara. Yang pertama, kita membidik balik dari titik sasaran, atau juga bisa menggunakan perhitungan atau rumus. Lebih mudah pakai rumus ya. Jadi, jika azimutnya lebih dari 180 derajat, maka back azimutnya adalah dikurangi 180 derajat. Contohnya, jika azimut yang diperoleh adalah 275 derajat, maka back azimutnya adalah 275 dikurangi 180 derajat, yaitu 85 derajat. Kenapa dikurangi? Karena
angka 275 ini lebih dari 180. Nah, untuk ketentuan yang kedua, rumusnya yaitu jika azimutnya kurang dari 180 derajat, maka B azimutnya adalah tinggal ditambah 180 derajat. Contohnya, jika azimutnya didapat 82 derajat, 82 ini kan kurang dari 180 ya, maka mencari B azimutnya ditambah dengan angka 180, yaitu 262 derajat. Dan ketentuan yang ketiga, jika azimutnya tepat di angka 180 derajat, maka B azimutnya adalah 0 derajat atau 360 derajat. Berikutnya yaitu menentukan sudut biring. Biring ini angkanya berbeda dengan azimut ya. Satuannya sama-sama derajat, namun kalau sudut biring ini tidak bisa lebih dari 90 derajat. Jadi besarannya 0 sampai 90 derajat. Dan biring diambil dari arah utara atau selatan dan sudut timur atau barat. Dihitung searah jarum jam atau juga bisa berlawanan dengan jarum jam. Kita langsung aplikasikan saja ke soal. Contoh merubah azimut ke biring. Jika diketahui azimutnya 45 derajat, maka biringnya berapa derajat nih? Caranya kita buat dulu garis bersilangan seperti ini, kemudian dikasih angka ya, 0 derajat untuk arah utara, 90 derajatnya arah timur, 180 derajatnya arah selatan, dan 270 derajat di arah barat. Karena menghitungnya searah putaran jarum jam ya, 0, 90, 180, dan 270. Untuk 0 derajat sampai 90 derajat ini kuadran 1, 90 sampai 180 ada di kuadran 2, dan 180 dan sampai 270 itu ada di kuadran 3, dan 270 sampai 360 ada di kuadran 4. Kalau 45 derajat berarti dia ada di kuadran 1, ada di garis itu ya. Dan perlu diingat kalau azimut ini besarnya 0 sampai 360 derajat, kalau biring itu hanya paling besar 90 derajat saja. Dan menghitungnya ini dari dua sudut ya. Jadi biringnya, untuk biringnya ini utara titik-titik timur atau timur titik-titik utara atau barat ke utara, itu selatan ke barat, seperti itu. Besarnya 90 derajat. Nah, sekarang kita kembali ke soal ya. Azimutnya 45 derajat. 45 derajat. Berarti biringnya dari arah utara 45 derajat ke timur atau timur 45 derajat ke arah utara. Ini cara menulis sudut biring. Kalau azimut langsung saja ya, sekian derajat, seperti itu. Kalau biring dituliskan sudutnya, dituliskan arahnya, dari mana ke mana, dari mana ke mana, seperti itu. Contoh soal berikutnya, jika azimutnya 10 derajat, berapakah biringnya? Dibuat seperti tadi ya, untuk memudahkan, dibuat garis koordinat, dibuat seperti itu untuk memudahkan. 0 derajat atau 360 derajat itu di arah utara, timur, selatan, barat, seperti itu. Timurnya 90 derajat, selatannya 180, barat 270. Kalau 10 derajat berarti ada di kuadran 1 ya. Ada di kuadran 1, ada di sini. 10 derajat. Maka sudut biringnya yaitu dari utara, berarti ya, utara 10 derajat ke timur. Atau kalau yang berlawanannya timur, berapa derajat nih? 90 dikurangi 10 berapa? 80 derajat ke arah utara. Jadi kalau biring itu bisa berlawanan, bisa juga searah jarum jam. Itu ya. Contoh soal berikutnya. Jika azimutnya
Jika azimutnya misal 100 derajat, maka sudut miringnya yaitu berapa? Titik-titik. Sama seperti tadi ya. Kita masukkan ke kuadran ini ya. Dan 100 itu ada di kuadran 2. Ada di kuadran 2. Dari arah timur berapa derajat ini? Berarti dari arah timur 10 derajat ke arah selatan, karena 100 dikurangi 90 kan? Seperti itu. Ini yang searah jarum jamnya. Untuk yang berlawanannya, selatan 80 derajat ke arah timur. Ini sudut miringnya. Jadi sudut miring itu ada arahnya dari mana ke mana. Dan dua-duanya ini sudut miring ya. Baik yang timur ke selatan, selatan ke timur, atau bisa juga barat ke utara, atau barat ke selatan gitu. Soal nomor 3. Soal nomor 3, jika azimutnya 200 derajat, maka sudut miringnya berapa? Coba 200 berarti ada di kuadran mana nih? Ada di kuadran 3. Ada di wilayah 180 sampai 270. Berarti ada di sekitar sini ya, 200. Dari 180 ke 200 berarti berapa nih? 20 derajat. Kalau ke arah baratnya berarti 70 derajat. Totalnya pokoknya 90 kalau untuk sudut miring ya. Jadi untuk miringnya yaitu selatan 20 derajat ke arah barat dan barat 70 derajat ke arah selatan. Nah, bagaimana jika dibalik? Miring yang diketahui yang ditanyakan azimut. Contoh soal, misalkan diketahui miringnya barat 5 derajat ke arah utara, maka azimutnya berapa nih? Barat ke utara ya. Tinggal kita ke kuadran aja. Barat ke utara 5 derajat. Berarti kita startnya dari barat 5 derajat ke arah utara. Posisi barat itu 270, berarti tinggal 270 ditambah 5 derajat. Berarti 275 derajat untuk azimutnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Karena barat itu posisinya 270 dan miringnya itu adalah barat 5 derajat ke utara, maka azimutnya tinggal ditambah saja dari 270. Jadi 275 derajat. Semoga bisa dipahami. Cukup sampai di sini untuk video cara menentukan azimut, back azimut, dan sudut miring. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.